A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa bersama-sama dikaruniai oleh Allah kesehatan, kesempatan dan keteguhan untuk tetap ngaji walaupun hujannya tak berhenti sejak sore tadi. Jadi sejak sore nggih hujannya nih atau bahkan siang gitu nggih. Alhamdulillah kita masih dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ngaji bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah role model, beliau adalah teladan, beliau adalah uswah hasanah kita dalam upaya-upaya mencari ridho Allah, dalam upaya-upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara-saudara, malam hari ini kita melanjutkan hikmah yang ke-8. Hikmah yang ke-8 ini syarah dari Syekh Asy-Syarqawi. Jadi saya ulang sedikit. Iklam, mulai dari sini ya. Iklam, ketahuilah, annasalika, sesungguhnya seseorang yang berkehendak, yang menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulang, ketahuilah bahwasannya orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, labuddalahu fi suluki, haruslah ia di dalam perjalanannya min kasrotil a'mali, dengan memperbanyak amal, dia ketoa akobatin nufusi, agar dengan banyaknya amal itu dia bisa melalui jalan sulit bagi jiwanya. Akobatin nufus niku kesulitan-kesulitan jiwa. Wa yasila ila hadratir rabb, dan kemudian orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah sampai kepada hadratir rabb, pengayomane Gusti Allah, pengayomane pangeran. Fa idza syara'a fil mujahadah, tatkala salik atau orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu tumandang fil mujahadati, dalam memerangi nafsu, wa talat alaihi muddah, dan panjanglah masa baginya, rubbama kasalahan ba'di anwa'il ibadat, terkadang hal tersebut menyebabkan salik menjadi malas dari berbagai macam ibadat, wal auradi, dan wirid-wirid. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, ada kalanya seseorang yang sudah berjalan menuju Allah, menempuh jalan menuju Allah atau taqarrub ila Allah dengan wiritan, dengan ibadah-ibadah, itu kok lama tidak mendapatkan ada sesuatu yang baru, itu menjadikan dia malas. Itu maknanya seperti itu. Wiritan itu seperti apa, guys? Dulu sudah saya jelaskan. Orang yang menempuh jalan menuju Allah, kalau wiritan itu bisa jadi itu enggak semua orang sama. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, lalu Muhammadur Rasulullah 1. Habis maghrib atau habis subuh, kalau nggak bisa habis maghrib, habis subuh, malam-malam mau tidur maupun setelah sholat tahajud. Bapak-bapak dan saudara-saudara, mengapa kok yang dibaca itu istighfar
sholawat dan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu. Niku ada maknanya. Maknanya yang namanya istighfar itu pembersihan. Jadi kalau orang ingin mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, yang pertama dilakukan adalah pembersihan. Tidak ada orang di dunia ini yang sudah bersih atau bersih 100% itu tidak ada. Maka beristighfar dengan segala kesalahan-kesalahannya. Pernah Bapak saya itu ada orang bilang, saya itu mau mengistighfari opo ya. Kulo kaget mendengar hal seperti itu. Saya nggak diem aja, masuk langsung dipancai kan mboten saged. Pelan-pelan. Nah, Bapak kita itu kok banyak salah, nggih Bapak. Kita itu banyak salah karena sesungguhnya Allah menciptakan kita kan untuk ibadah. Seringkali tindak laku kita itu bukan untuk ibadah tapi untuk kesenangan diri kita sendiri. Sering. Lalu Allah memerintahkan berzikirlah dengan duduk, berdiri maupun berbaring, kita juga tidak melakukan itu. Itu perlu diistighfari. Allah memerintah kita sholat khusyuk, kita juga belum khusyuk, itu juga perlu diistighfari. Nah, jadi orang-orang yang menempuh jalan menuju Allah beristighfar itu adalah untuk membersihkan dirinya. Nyuwun pembersihan dari Allah, pasnya bahasa ini. Nyuwun pembersihan dari Allah, karena orang itu kan minta ampun otomatis ngising ngersihi Allah. Lalu yang kedua niku sholawat. Sholawat itu maknanya setelah bersih-bersih dihiasi. Tidak bisa seseorang niku bapak-bapak saudara-saudara kotor tapi menghiasi diri. Niku rade apa nggih? Orang bau tapi pakai minyak wangi niku kan nggih mboten gesek lumayan daripada mboten ya. Tetapi kurang pas. Nah, orang sesudah bersih-bersih dan bersih-bersih itu enggak seminggu atau 40 hari bersih-bersih saja terus sholawat gitu enggak, itu terus dilakukan. Habis sholawat itu namanya penghiasan kepada diri pribadi kita. Kalau sampun dibersihkan, dihiasi dirinya, kemudian terjadilah yang namanya tajalli. Tajalli niku napa? Tajalli niku nggih cedak lebih dekat kepada Allah. Di surat Al-Alaq niku di terakhir bunyinya kan fasjud Faktarib niku maksudnya dekatkanlah diri kepada Allah. Jadi Pak, apakah tidak cukup dengan sholat itu? Nah, niku kalimatnya niku fasjud faktarib loh Pak. Maksudnya, jadi sujud ibaratnya hal-hal pokok niku seperti sholat. Nah, tambahannya niku diantaranya adalah mendekatkan diri pada Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, kalau mau mendekatkan diri pada Allah niku niate kalau saya ngeten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Artinya Allahu ilahi, ya Allah Tuhanku, Engkaulah tujuanku, wa ridha matlubi, dan ridhomulah yang aku cari. Ini anugerahkanlah kepadaku cintamu dan makrifat kepadamu. Itu. Jadi kalau mau wiritan, Bapak selain wiritan aurat niki wirdun aurat wiritan. Nah, ibadat niku arupi napa?
ibadah itu adalah segala sesuatu yang diniati taat kepada Allah, itu namanya ibadah. Segala sesuatu walaupun tampak ibadah, kalau tidak niatnya itu adalah taat kepada Allah, namanya bukan ibadah. Taat kepada Allah niku cabangnya dua. Taat menjalankan, taat larangan. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Seseorang yang sudah memulai wiritan ibadah Allahu ilahi anta masudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak, sudah lama kok enggak ada perubahan apa-apa, niku kan penasaran. Aku wis wiritan kok ora ono apa-apa iki. Lah, ono apa ya? Lah, macam-macam Pak nanti. Di antaranya itu tambah khusyuk, tambah bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah. Jadi sujud itu sangat lama. Sholat niku mboten buru-buru. Wiritan niku nggih rasane maknya biasanya setelah wiritan itu bisa lego. Piar gitu Pak, lego. Karena memang wiritan atau zikir itu diantaranya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya berzikir kepada Allah itu menenteramkan hati. Ibadat dan wirid itu allati rutibat, yang mana ditugaskan alaihi kepada salik atau kepada orang yang mendekatkan diri pada. Fa yahsulu indahu syiddatul ham wal gham. Nah, kalau dia salik itu belum mendapatkan seperti manisnya iman, merasa sangat ayem dengan Gusti Allah, dengan Allah, itu biasanya bisa jadi dia menjadi sedih, prihatin dan susah. Wa rubbama tawassalu lahu nafsuhu. Dan terkadang juga nafsunya itu menghiasi, menggoda orang yang salik itu untuk at-tarka bil kulliyah, meninggalkan kesemuanya. Ya, saudara-saudara, kuliah niku artinya keseluruhan. Jadi kalau mahasiswa itu kok namanya kuliah, bukan sekolah. Niku maknanya niku melajari yang komprehensif. Kan sekolah dasar menengah disebut sekolah. Tapi kalau S1 kuliah, karena kuliah itu adalah mempelajari sesuatu yang lebih komprehensif. Nah, kadang murid itu tergoda untuk meninggalkan wis ora wirid-wiritan, enggak ibadah-ibadahan, ora ana hasilnya. Ini jenenge kagol. Nah, kadang-kadang terjadi seperti itu, ma'a kaunihi qad hasala indahu naun. Nah, tergoda untuk meninggalkan bersamaan dengan hasil di sisinya semacam satu macam dari kemakrifatan kepada Allah. Fa arsyadahu, dalam kondisi seperti itu tadi, maka As-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari pengarang kitab Al-Hikam itu memberikan pelajaran, memberikan petunjuk. Ila annahu, bahwasannya idza fataha, tatkala Allah membuka lahu untuk salik wijhatan, satu warna, minat ta'arrufi, untuk mengenal Allah, ainau'an minal ma'rifah, yaitu satu macam dari kemakrifatan kepada Allah, kaan seperti arafa bitori kirdauki, mengerti dengan jalannya merasakan, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu hadirun ma'ahu, Allah hadir besertanya. Jadi salah satu tanda kemakrifatan itu, Bapak dan saudara-saudara, adalah ngincipi bahwasannya Allah itu hadir dimanapun dia itu berada.
Bapak niki bahasanya ngincipi, mencicipi. Mengapa kok seperti itu? Karena rasa Allah Subhanahu wa taala hadir, hati kita itu terbuka bahwa Allah itu memang ada, dan bersama kita kapanpun dimanapun itu tidak bisa diceritakan, bisanya diincipi. Diincipi niku nggih ngrasake Allah niku hadir. Nah, saat Allah niku sebenarnya bahasa yang pas itu kita yang merasa kemudian terbuka bahwa Allah itu selalu hadir. Karena Allah itu tidak pernah pergi kemana-mana kan, Allah itu selalu ada di mana-mana, kapan saja. Oke. Nah, Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, selain itu mutoliun ala kalihi, Allah itu mirsani kepada segala tingkah laku. Kalau seseorang itu merasa atau terbuka hatinya Allah itu selalu bersamanya, maka yang ada bisa jadi sangat takut, bisa jadi sangat malu, bisa jadi sangat senang. Itu yang biasanya orang disebut rojak dan khauf nih. Senang niku berharap, seperti berharap gitu. Lalu yang khauf niku sangat takut. Orang kalau senang saja tanpa ada rem ketakutannya, niku seperti mobil enter gasnya mboten enter reme ngoten. Begitu juga kalau orang hanya takut saja tidak ada senangnya, maka orangnya itu seperti punya rem nggak punya gas, nggak jalan. Jadi memang harus dua-duanya. Kadang kita itu takut kepada Allah, kita itu berharap pada Allah. Itu pada saat tertentu bisa jadi pada puncak-puncak, ya bukan puncak lah, ya pada saat merasakan itu terkadang orang ini malah nggak bisa tidur, Bapak. Malu sama Allah mau tidur. Nah, pripun? Kita itu maunya pinginnya wiritan terus gitu. Bermunajat kepada Allah karena Allah selalu melihat kita sehingga kita mau endo sedikit ini ku malu. Jadi seakan-akan nggak mau tidur, maunya ini ku wiritan terus. Allah subhanallah, Allahu akbar, terus gitu. Nah, kadang-kadang orang seperti itu bisa mabuk. Mabuk itulah yang dinamakan jadab. Pernah dengar istilah jadab apa? Mabuk nggih ngoten niku pas gitu itu. Nah, oleh karenanya orang-orang yang mempelajari melakukan hal seperti itu harus ada temannya. Ada temannya atau ada gurunya. Sehingga kalau ada apa-apa ada yang mengerti dan bisa kemudian menyadarkan. Au arafa dauqan atau mengerti sebuah mengerti rasa dari cicipan annahu sesungguhnya la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah niku ngeten niki Pak Mas. Nopo-nopo di dunia ini itu kan tidak ada yang bisa menjadi sebuah aktivitas apapun itu kecuali atas izin Allah. Satu pun loh. Di anhasolalahu tajallil af'al, dengan hasilnya bagi salik tadi tampak perbuatan Allah. Ya Allah niku gadai sifat, gadai asma, gadai af'al, gadai zat. Ada zat, ada sifat, ada af'al. Itu pelajaran tauhid, pelajaran tauhid.
alladzi huwa awwalut tajalliyat. Nah, kondisi seperti inilah yang disebut sebagai awwalut tajalliyat, yaitu permulaan dari tajalli. Tajalli sederhananya la ilaha illallah itu sangat nyata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu tajalli. Disimbolkan seperti kita istighfar, kita sholawat, lalu kemudian tajalli la ilaha illallah. Nah, tajalli itu maknanya sinonim sama dengan syahadat. Karena tampak jelas itulah kita menyaksikan itu hukumannya begitu, syahadatnya menjadi betul-betul syahadat yang hakiki. Awalut tajalliyat indahum, menurut pendapat para ulama, fala yubali, maka tidak usah dipedulikan hina idin tatkala mempunyai hasil seperti keadaan-keadaan awalul ma'rifat atau menjelang ma'rifat itu tadi, bikillatil amali, sebab dia hanya sedikit memiliki amal. Karena apa? Li annal qasda minal amali, karena sesungguhnya tujuan dari amal itu adalah qurbu min hadratir rabb, mendekat-dekat kepada had pengayoman atau hadratir rabb. Wa fathu tilkal wijhah, adapun terbukanya cara atau dibukakan oleh Allah sebuah metode, itu dalilun, metode untuk mendekatkan diri pada Allah atau kanugrahan yang seperti tadi, merasa diawasi oleh Allah terus, merasa hadir terus, itu dalilun ala dzalika, itu adalah sebuah tanda adanya kedekatan kepada Allah. Jadi kalau orang niku mulai sakit di mana-mana niku selalu merasa dibersani Allah hadir besertanya terus itu. Nah, itu merupakan argumen atau dalil bahwa itulah kedekatan itu. Wa ala annahu mu'tanan bihi, dan sesungguhnya salik atau orang yang mutaqarrib ilallah itu diperhatikan. Wa annahu, dan sesungguhnya salik sayasiru min ahli wuddi, akan menjadi ahli yang cinta kepada Allah. Wa qad takunu qillatul amali, dan terkadang sedikitnya amal itu bisa babi marodin, sebab ada sakit, ya'ubuhu anhu, yang menghalangi sakit itu kepada orang yang mendekatkan diri untuk wiritan maupun untuk ibadah. Fa idza hasala indahu naun minal ma'rifat, tatkala hasil di sisinya sebuah macam dari kemakrifatan, bi an arafa anna nuzulal maroti, dengan mengerti bahwasannya turunnya atau kena sakitnya dia iku khairun minas sihah, bisa jadi adalah lebih baik dari sehat. Lima fihi, karena orang yang diberi sakit oleh Allah, sakit itu mintarokihi, adalah sebuah peningkatan. Jadi Allah menganugerahkan sakit kepada seseorang itu bisa jadi itu adalah hukuman. Kalau hukuman pun kemudian sabar, itu berarti terhapus dosanya. Ada kalanya seseorang diberi sakit oleh Allah itu adalah ujian. Kalau dia sabar, dia berarti lulus. Nah,
Karena kalau lulus berarti meningkat derajatnya di sisi Allah. Kalaupun dihukum tapi sabar dan menjadi pembersihan bagi dirinya, maka dirinya juga naik derajatnya di sisi Allah. Jadi sebetulnya Bapak-bapak dan saudara-saudara, tidak ada satupun keadaan bagi orang muslim mukmin itu yang merugikan. Ternyata nopo mawon pas. Salah satu contoh yang sederhana, kalau punya sawah, lalu sawahnya itu sudah menguning padinya, terus dipatuk oleh burung, itu kan hilang, dipatuk sama burung, itu kan jadi sodakoh. Sodakoh itu jelas baik. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, yaf'alu bihi ma yurid, bertindak, Allah itu bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fala yubali hina idzin bil illatil amali, maka tidak usah diperhatikan saat itu walaupun dengan sedikit amal. Fa innahu ma fataha, karena sesungguhnya apa-apa yang dibukakan oleh Allah dari wijha atau dari jalan menuju Allah, aitil kal wijhata, maksudnya adalah arah-arah atau pintu atau jalan menuju Allah, laka kepadamu illa wa huwa yuridu, kecuali Allah berkehendak ayyata arrofa ilaika, Allah memperkenalkan dirinya kepada ayyuwajihaka, maksudnya yakni Allah mengadep kepadamu bifadlihi, dengan anugerah Allah, wa yaqruba, dan Allah mendekat mingka darimu, mingka kepadamu, wa yatajalla, lan tajalli, Allah bertajalli alaika untukmu, bisifatihi, dengan sifat Allah, wa asma'ihi, dan sifat dan asma Allah atau nama Allah, wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna dzalika, sesungguhnya muwajahah yang artinya tajalli, muwajahah ini berhadap-hadapan, a'dhamu min kasratil a'mali, lebih agung, lebih besar daripada banyaknya amal, adz-dzahirati, yang zahir. Alam ta'lam, apakah engkau tidak mengerti, anna ta'arrufa, sesungguhnya mengenal Allah, huwa muriduhu alaika, Allah lah muriduhu, yang mendatangkan alaika untukmu, ay muhassiluhu laka, yakni Allah lah yang membuat hasil pendekatan dirimu, ay muhassiluhu, yakni Allah lah yang membuat berhasilnya ta'aruf atau makrifat kepadamu, di teori kita fadli, dengan jalan memberikan anugerah. Oke, Bapak-bapak, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bisa mendekatkan diri pada Allah kecuali Allah berkehendak untuk orang itu mampu mendekati. Tidak ada orang yang bisa makrifat kepada Allah kecuali ditolong oleh Allah. Tidak ada orang itu yang bisa mendapatkan anugerah kecuali Allah yang memberikan. Nah, oleh karenanya wal a'malu, kalau dibandingkan dengan amal, di sini disebut begitu, wal a'malu, sedangkan amal-amal atau adapun amal-amal itu, antahmu biha, yang mana engkau menghadiahkan amal ilahi kepada Allah,
Wa aina ma tuhdi, dan di mana amal tuhdi yang menghadiahkan, yang kamu menghadiahkan amal tersebut ilaihi kepada Allah, mimma huwa muriduhu alaika, dibandingkan anugerah huwa yang mana Allah muriduhu yang mendatangkan alaika untukmu. Amal niku kan dipersembahkan kepada Allah. Karena kita menyembah Allah, maka amal itu dipersembahkan kepada Allah. Amal saat kita persembahkan kepada Allah, saat Allah menganugerahkan anugerahnya kepada kita, kalau dibandingkan amal yang kita kerjakan, maka amal itu tidak ada artinya. Oke, kemarin sudah saya contohkan secara sederhana betapa luar biasanya mata kita, betapa luar biasanya tubuh kita. Nah, itu kalau terus kita bilang bahwa itu sudah kita imbali dengan sholat, kita imbali dengan zakat, itu boten imbang. Fa inna hadiyatal abidi, karena sesungguhnya hadiah dari hamba. Fa in kanat, walaupun hadiah itu jalilatan besar, ya haqiratun bin nisbati, adalah hina. Walaupun hadiah dari seorang hamba itu besar, tapi kalau dihadapkan pada Tuhan atau pada Allah itu kecil, tidak ada apa-apanya. Mungkin kita sudah merasa 24 jam ibadah kepada Allah. Bisa mboten 24 jam ibadah kepada Allah? Sakit, karena tidur itu bisa jadi ibadah. Tapi biasanya mboten istiqomah, sulit. Mungkin bisa sehari gitu kan. Nah, itu walaupun kita 24 jam beribadah kepada Allah, itu kita persembahkan kepada Allah, itu enggak ada artinya di hadapan Allah. Oleh karenanya sering ada ulama bilang, yang membutuhkan sholat yang kamu kerjakan itu ya kamu sendiri, bukan Allah. Kamu haji, kamu bayar zakat itu untuk kepentinganmu sendiri. Allah mau disembah ora disembah. Allah itu ditaati maupun ditaati, Allah tetap maha agung. Allah maha besar. Sesungguhnya ketaatan yang kita lakukan itu kembalinya pada diri kita sendiri. Wa in kanat qalilatan ala anna hadiyatal abdi huna naf'uha aidun alaihi. Wa in kanat, lan hadiahnya Allah walaupun sedikit, qalilatan ala anna hadiyatal abdi, di atas sesungguhnya hadiah hamba. Di dalam pembahasan ini naf'uha, manfaatnya hadiah itu aidun, kembali alaihi kepada hamba. La ala sayyidi, tidak kepada Allah. Wa hasilu ma dzukira, kesimpulannya dari apa yang dituturkan tadi, anna qalilal amali, sesungguhnya amal yang sedikit, ma'al ma'rifah, yang disertai ma'rifat billah, itu khairun, lebih baik, min kasiril amali, dari amal yang banyak, biduniha, tanpa disertai kemakrifatan kepada Allah. Amal zahir yang banyak itu derajatnya masih kalah dengan amal zahir sedikit yang disertai makrifat atau mengenal kepada Allah. Karena amal yang disertai dengan kemakrifatan mengenal Allah, pasti itu muncul khusyuknya, muncul manisnya beribadah. Fa idza khasala lisaliki ba'dul ma'rifah,
Maka tatkala salik berhasil dengan sebagian makrifat, sepantasnya ayyuwajjiha qalbahu, sepatutnya dia bermuwajjah atau menghadapkan hatinya ila hadrati maulahu, kepada hadratillah. Yazidahu, agar Allah menambahkan untuknya min ma'rifatihi, dari kemakrifatan Allah, wa qurbihi, dan kedekatan kepada Allah, wa yahtamma bidzalika, dan hendaknya orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu memperhatikan bidzalika, tawajuh tersebut, aksara min ihtimamihi bil a'mali dzahira, lebih banyak daripada memperhatikan dengan amal-amal zahir. Bapak dan saudara-saudara, seseorang kadang-kadang kalau wirid karena buru kudu cepet lang oleh satu sih, itu biasanya khusyuknya hilang. Gitu. Terawih nih kok, krono ben akeh cepet, kadang-kadang khusyuknya hilang. Nah, orang yang makrifat, sudah menjelang makrifat, tahu rasanya khusyuk, hendaknya yang lebih dihadapkan dalam peribadannya adalah menghadapkan hatinya. Jadi hati niku konsentrasi, konsentrasi. Allahu Akbar niku nggih Allahu Akbar tenan. Sampai kepada akalnya atau pikirannya Allahu Akbar, lisannya sudah mengucap Allahu Akbar, hatinya Allahu Akbar. Nah, kalau bisa menembus berarti sampai fitrah atau ruhnya juga Allahu Akbar. Jadi semua itu Allahu Akbar. Dengan kita pernah dengar sebuah kisah orang Allahu Akbar itu sampai guncangkan ares. Itu diantaranya adalah orang-orang yang sudah bisa menyatukan keseluruhannya dirinya itu untuk mengagungkan nama Allah. Itu bisa jadi lebih dahsyat dari pengagungannya para malaikat. Dan itu kan sudah sangat mafhum, manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Hendaknya seseorang yang sudah awalul ma'rifat, menjelang makrifat pada permulaan sebagaimana dikisahkan tadi, lebih mengkonsentrasikan hatinya untuk menghadap kepada Allah, namanya tawajuh, bertawajuh kepada Allah. Walidah, oleh karena itu, kanat a'malul arifin, amalnya orang yang ahli ma'rifin, adz-dzahiratu, yang zahir, qalilatan, itu sedikit, fi awakhiri amrihim, di dalam akhir perjalanannya menuju Allah. Jadi karena konsentrasi bertawajuh kepada Allah, orang-orang yang sampai kepada Allah, amal zahirnya lebih sedikit, karena yang lebih terfokus pada konsentrasi untuk tawajuh dengan hatinya kepada Allah. Wa ma zalu yahnuna ilal bidayah, dan hendaknya salik tidak berhenti untuk selalu condong, selalu condong ini menurut bahasa Indonesia, selalu memperhatikan ilal bidayah, kepada permulaan, lima fiha, karena apa yang ada di dalam bidayah, min kasroti anwari sababika, karena di bidayah itulah banyaknya cahaya, bisababi kasrotil a'mali, dengan sebab banyaknya amal. Jadi kalau seseorang salik, orang yang menempuh jalan menuju Allah masih permulaan, hendaknya banyak beramal. Karena amal-amal itu akan
dianugerahkan oleh Allah nur atau cahaya. Karena nur atau cahaya itu membuat padang. Kalau orang itu sudah padang, ya dengan bayangkan antara gelap dengan terang, itu nyaman di terang. Wong sumpek niku biasanya disebut ya gelap dan sumpek. Biasanya orang yang padang atine, terang jiwanya itu adalah orang-orang yang sudah mendapatkan nur atau cahaya dari amal-amal dari wirid-wiridnya. Niku kalau dibalik niki ngeten iki, Pak. Orang kok banyak amal tapi kok boten padang atine, itu harus pertanyaan. Mengapa? Karena setiap ibadah itu ada nurnya, ada cahayanya. Maka kok ini surga tahajud kok tambah sumpek. Wah niku pertanyaan niku, Pak. Saya sholat duha kok tambah akeh utang. Umpamanya begitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, summa qala kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pengarang Al-Hikam niku dawuh. Tanawwa atau ajnasul a'mali insyaallah minggu depan akan kita lanjutkan. Jadi untuk hikmah yang ke-8 sudah usai sampai di al-a'mali tadi. Kita doa dulu sebelum kita akhiri bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana والدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Matur nuwun, mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.